Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Dwi Anggraini, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Konsep Operasional Bank Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dosen DRS Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian Bank Syariah. Apa sih Bank Syariah itu? Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam ada 6, yaitu yang pertama maisir. Maisir merupakan sesuatu yang mendapat keuntungan tanpa bekerja, seperti judi. Sedangkan goror merupakan transaksi bila si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli atau penjual tidak mengetahui apa yang ia jual. Sedangkan haram adalah suatu yang dilarang untuk dikerjakannya. Ikhtisar adalah menyisihkan sebagian dari hadis dengan meriwayatkan sebagian yang lain. Zolim merupakan meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan riba, tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Tujuan Bank Syariah yang pertama adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat. Dan yang keempat, menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dan yang terakhir adalah menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama adalah bank syariah hanya berinvestasi pada usaha yang halal, sedangkan bank konvensional berinvestasi pada usaha yang halal maupun haram. Kemudian yang selanjutnya, sistem yang digunakan dalam produk bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Sedangkan bank konvensional berdasarkan sistem bunga. Perbedaan yang selanjutnya adalah besaran hasil bank syariah berubah-ubah sesuai dengan kinerja usahanya. Sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga tetap. Bank syariah akan menyalurkan dana hanya untuk bisnis yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional menyalurkan dananya ke semua bisnis yang menurutnya menguntungkan. Pola hubungan bank syariah dengan nasabah adalah kemitraan, sedangkan bank konvensional adalah debitur dan kreditur. Perbedaan yang terakhir terletak pada ada atau tidaknya pengawasan syariah. Bank syariah terdapat pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan bank konvensional tidak ada pengawasan syariah. Selanjutnya, perbedaan antara bunga dengan bagi hasil. Perbedaan yang pertama adalah penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Sedangkan penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad, pedoman pada kemungkinan untung rugi. Sedangkan besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Perbedaan yang ketiga adalah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan. Sedangkan
Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir adalah jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Bank Syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan akan disalurkan kembali ke masyarakat. Penghimpunan dana di Bank Syariah bisa dalam berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dananya kepada nasabah secara garis besar yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan pembiayaan dengan prinsip jasa. Selanjutnya, penghimpun dana terbagi menjadi dua, yaitu al-wadiah dan al-mudharabah. Saya akan menjelaskan al-wadiah terlebih dahulu. Al-wadiah merupakan akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan. Ada dua jenis wadiah, yaitu wadiah amanah dan wadiah yadamanah. Wadiah amanah merupakan pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Contoh, safe deposit box. Sedangkan wadiah yadamanah merupakan pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Contoh, giro dan tabungan. Al-mudharabah. Al-mudharabah merupakan akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian. Modal 100% berasal dari sahibul mal. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Jika untung, maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dan jika rugi, seluruhnya ditanggung oleh sahibul mal, atau jika kerugian bukan karena kelalaian mudharib. Modal dapat dikembalikan kepada sahibul mal secara berangsur-angsur. Yang selanjutnya adalah penyaluran dana. Yang pertama ada jual beli atau bai. Jual beli terdapat murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah. Dalam fikih klasik, murabahah dilakukan secara tunai. Dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua adalah salam. Salam merupakan akad jual beli tangguh atau pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima beberapa waktu kemudian. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi dan jumlah satuan yang jelas dan standar. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian atau agrobased industries atau produk-produk yang terstandarisir. Yang ketiga adalah istisna.
merupakan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customized, sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada salam, objek yang dibeli atau dibiayai terstandarisasi. Pada salam, pembayaran oleh bank dibayar di muka sekaligus, sedangkan pada istisna, pembayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Umumnya diterapkan pada produk jasa konstruksi atau seperti pembiayaan pembangunan atau renovasi rumah. Yang keempat adalah ijaroh. Ijaroh merupakan akad sewa-menyewa, di mana bank sebagai pemberi sewa atau mukjir dan nasabah sebagai penyewa atau mustajir. Pada umumnya, bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. Sebagai mujir, bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewa. Penyalur dana yang kedua ada bagi hasil. Bagi hasil terdapat mudharabah. Mudharabah merupakan akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian. Modal 100% berasal dari sahibul mal. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Jika untung, maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jika rugi, seluruhnya ditanggung oleh sahibul mal. Jika kerugian bukan karena kelalaian mudharib, modal dapat dikembalikan kepada sahibul mal secara berangsur-angsur. Ada dua jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, yang merupakan mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola dana sahibul mal atau sepanjang memenuhi syariah Islam. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yang merupakan mudharib wajib mengelola dana sesuai keinginan sahibul mal, misalnya kepada proyek atau nasabah tertentu. Dalam perbankan disebut dengan istilah channeling, atau dalam hal ini bank menerima fee. Musyarakah merupakan akad joint venture di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal atau patungan dalam suatu usaha yang akan dijalankan. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Porsi nisbah boleh berbeda dengan porsi modal asalkan disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Selaku partner bisnis, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen. Jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan dibagi menjadi 4, yaitu wakalah, kafalah, hafalah, dan sarf. Wakalah merupakan perwakilan. Contoh produknya seperti transfer, inkaso, debit card, atau LC. Yang kedua, kafalah atau peminjaman. Contoh produknya adalah bank guaranti, LC, change card. Yang kedua, hawalah atau pengalian piutang. Contoh produknya bill discounting, anjak piutang, post debt check. Yang terakhir adalah sarf atau pertukaran mata uang. Contoh produk adalah jual beli valuta asing. Dalam penyediaan jasa-jasa di atas, bank memperoleh ujrah atau fee based income. Karena ujrah diperoleh dari pemanfaatan aset atau teknologi milik bank sendiri, maka tidak termasuk yang dibagi hasilkan.
Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung beberapa pihak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.